kita menemukan hal yang menarik di sampel lokus yang high risk, yaitu di terminal begitu ya. Itu kami temukan bahwa pada bagian ring setelah kami swab dan kita tumbuhkan bakteri dan juga mikroba secara umum sih, kita menemukan mikroba secara umum pada media yang umum, itu ternyata didapati tumbuh mikroba yang pada sampel tidak menggunakan sil. Itu walaupun memang jumlahnya sedikit, tapi dibandingkan dengan sil, itu dengan sil bersih, tidak ada pertumbuhan kontaminan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Hairul Hudayat di acara Bincang Inovasi, salah satu podcast kita di Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi. Pada episode yang ke-10 kali ini episode yang luar biasa ini. Tidak seperti biasanya kami melakukan taping di studio, tapi kali ini kita ada hadir ini dalam sebuah acara penandatanganan tadi perjanjian kerjasama pemanfaatan kekayaan intelektual, tadi hadir juga oleh Pak Rektor. Ya, jadi saya bacakan ini penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan KI hasil uji efektivitas SIL pada tutup AMDK ya, botol AMDK terhadap paparan cemaran debu. Ini kerjasama antara UKK STP dengan Le Minerale. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama yaitu Managing Director Pak Febri. Halo Pak Febri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan ini sebagai penelitinya hadir juga di tengah kita adalah Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, nanti Pak Iqbal sebagai peneliti yang akan menjelaskan mungkin ya hasil-hasil penelitiannya apa saja gitu. Jadi mungkin sekarang Pak pengen tahu dulu tentang Pak Febri ini, teman-teman mungkin bisa perkenalkan dulu Bapak kepada di sini audiens kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Nama saya Febri Satria Hutama. Saya di sini sebagai Marketing Director untuk Le Mineral. Jadi saya bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dibuat oleh Le Mineral, Pak Khairul. Maksudnya untuk pemasaran ya Pak ya? Untuk pemasarannya. Ya, Le Mineral ini kan punya tagline kalau nggak salah itu kalau di iklan tuh apa Pak iklannya? Ada manis-manisnya. Oh, itu apa ceritanya kok bisa ada manis-manisnya ceritanya Pak? Iya, jadi Le Mineral ini kan kami sesuai tagline atau nama brandnya ya. Jadi yang kami hadirkan itu air mineral berkualitas, Pak Khairul. Jadi setiap botol Le Mineral itu pasti dibotolkan di sumbernya langsung. Terus kemudian sumbernya ini pasti juga berasal dari sumber pegunungan terpilih. Jadi untuk mendapatkan satu sumber, Pak Khairul, itu kita bisa eksplorasi itu bisa ratusan kali untuk mendapatkan satu sumber yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat sebetulnya air mineral itu kan bagi orang-orang rasanya tawar, kayak nggak ada rasanya ya gitu. Nah, tapi sebetulnya itu ada hint sedikit rasa, gitu. Nah, rasanya ini dari mana? Itu sebetulnya dari mineralnya, Pak Khairul. Contoh ya, sebetulnya kan, aduh saya nggak enak ngomong ada Prof. Agustino orang MIPA, tapi kalau kita ngomong garam, sebetulnya garam itu kan mineral, Na dan Cl, gitu. Nah, jadi ada berbagai macam mineral. Nah, jadi sebetulnya ada manis-manisnya itu sebetulnya karena di dalam Le Mineral itu sebagai bukti itu memang ada kandungan mineralnya, begitu, Prof. Khairul. Jadi makanya ada manis-manisnya karena mineral itu memberikan sedikit kesan rasa manis. Oh, gitu. Makanya biasanya kalau kita tes itu cukup menarik, Prof. Khairul. Kalau kita berpikir kan rasanya sama gitu. Nah, tetapi kalau kita blind test, sebetulnya konsumen itu tahu air mineral mana yang biasa mereka konsumsi. Gitu. Nah, Le Minerale itu sendiri, Pak, mungkin Bapak bisa ngasih ke kita mungkin cerita. Kenapa kok namanya Le Minerale gitu? Ada mungkin filosofi di balik itu, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat kebutuhan
utama masyarakat ketika mengkonsumsi air itu apa? Itu kan biasanya hidrasi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Gitu. Tetapi sebetulnya di dalam kebutuhan nutrisi masyarakat itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Gitu. Nah, di dalam mikronutrien ini ada vitamin dan mineral. Gitu. Nah, terus kemudian salah satu yang cukup penting itu mineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi bermacam-macam atau trace mineral disebutnya. Nah, jadi kalau dari situ kami brainstorming nama apa yang sebetulnya kemudian diinginkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan air mineral dan bisa menyehatkan kehidupan masyarakat. Nah, kami pilihlah nama Le Mineral sebagai representasi karena ini bahasa apa sebenarnya mineral ini emang nama brand saja karena bukan bahasa Latin bukan ya? Tidak mereferensikan ke bahasa apapun ya. Tapi diambil dari kata mineral ya. Mineral ya. Oh, ya gitu. itu dipilih. Wah, menarik ini. Nah, saya pengen kenalan sama Bang Iqbal dulu, mungkin ini kenalan dulu awalnya, mungkin background pendidikan, terus kemudian saya pengen langsung masuk nanti dengan hasil penelitiannya nih. Gimana Mas Iqbal? Silakan. Ya, terima kasih ya atas kehormatannya nih bisa hadir di podcast ini ya Pak Hairul. Iya, perkenalkan saya Iqbal. Saya ini alumni dari Kimia UI, Pak. S1, S2 dan doktoral di Kimia UI. Jadi mungkin bisa dibilang saya darah murni UI gitu ya, pure blood. Saat ini saya berada di tim riset grup riset yang diketuai oleh Dr. Renata Gusino Zulis. Di sini saya sebagai semacam supervisor teknis mungkin ya untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Gitu, Pak. Oke, sekarang teman-teman di depan kita ini sudah ada nih produknya ya, preliminary ya. Di sini boleh kita ambil ya. Ini memang kalau dari sisi botol ini memang agak berbeda, memang berbeda ya Pak ya dari Berbeda. Ya, betul. Gimana boleh dijelasin? Jadi filosofinya kalau Nah, kita ini. lihat masyarakat kita itu Iya. ke konsumsi air mineral ini kan ketika ada di jalan berpergian. Betul. Gitu. Jadi dari sisi bentuk botol pun kami buat supaya enak digenggam. Betul. Ini kayak gini ya. Jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, tadi merek kita sudah diskusi. Ya. Nah, tetapi salah satu elemen yang cukup penting, yang cukup berbeda dari Le Mineral dengan yang lainnya itu kami punya segelnya. Nah, ini segel Hairul. yang di depan, yang di sini ya teman-teman ya. Betul. Kalau bisa dilihat nih. Jadi seperti itu. segel ini walaupun simple, tapi dia manfaatnya luar biasa banyak. Nah. Satu, ini bisa mencegah pemalsuan. Betul. Gitu, Iya. supaya lebih aman gitu. Karena karena di segel lebih susah bagi orang untuk memasukkan, dia harus membuat segelnya gitu. Yeah. Nah, tetapi yang cukup penting atau lebih penting lagi adalah sebetulnya di Indonesia ini dari data Asi Nielsen itu sekitar 3,5 juta toko. 3,5 juta ya. Iya, jadi cukup banyak. Nah, dari 3,5 juta toko ini 90% lebih itu ada di toko-toko tradisional. Jadi toko tradisional ada dijual di pinggir jalan, di terminal, di tempat wisata, termasuk saya tadi ngobrol-ngobrol, saya main sepeda setiap Sabtu Minggu ke sini biasanya, di UI. Nah, itu di depan ada yang jual gorengan. Nah, di tempat-tempat seperti itulah sebagian besar produk kami dijual atau produk air mineral dijual. Nah, dari dikeluarkan dari karton sampai dengan dikonsumsi itu bisa dipegang beberapa kali oleh banyak orang. Itu satu bagian tutupnya. Terus kemudian dari dijual sampai dengan laku itu bisa jadi perlu waktu beberapa bulan di toko. Nah, pada saat itulah seringkali ditutup ini bisa mengakumulasikan debu, terus kemudian ada paparan bakteri, paparan jamur dan segala kontaminan-kontaminan lainnya. Gitu. Nah, itulah alasan kami berikan debu karena sebetulnya bagian tutup botol atau terutama ringnya ini itu dia bersentuhan langsung dengan mulut kita gitu sehingga kami pastikan produk yang dikonsumsi itu terjaga kehigienisannya. Pak. Iya, kalau kita minum kan ada mungkin yang minum nggak nempel ya Pak ya, tapi kebanyakan kan kalau minum itu biasanya nempel ya dengan itu ya. Betul. Kebanyakan, oke. Nah, ini menarik nih Mas Iqbal. Ceritanya gimana nih waktu pertama kali
penelitian ini ada itu gimana awal-awalnya? Mungkin milenial datang ke tempat Mas Iqbal, bisa cerita sedikit historinya. Ya, jadi historinya kita sebetulnya sudah beberapa kali ada komunikasi ya, Bu Febri dengan tim milenial untuk kegiatan riset sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian tercetuslah inisiasi ya dari Pak Febri dan kawan-kawan untuk meneliti terkait dampak segel plastik ini terhadap keamanan minum dalam kemasan MDK gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata kita luput ya biasanya konsumen itu, bahwa walaupun memang kita yakin bahwa semua produk air mineral itu pasti sudah sesuai standar ketika produksi. Namun ketika proses distribusi, proses penyimpanan itu banyak potensi-potensi risiko yang cukup berpeluang untuk mendatangkan kontaminan seperti itu. Nah, apalagi memang betul di bagian ring itu sering kita luput itu terkena ketika minum begitu ya. Itu kan terekspos ya. Nah, kita mencoba untuk melakukan analisis secara komprehensif, betul nggak sih ada resiko dan sejauh mana resiko ini bisa ditabulasi begitu dari data-data yang kita dapatkan. Gitu. Ya. Kemudian gimana cara mungkin teknis penelitiannya waktu itu? Nah, kita mengkategorisasikan yang sangat mungkin untuk mengkontaminasi itu dua ya secara umum ya, Pak. Yaitu mikroba yang kita bagi juga jadi dua ya, yaitu kapang dan juga bakteri. Nah, kemudian debu juga ini kita kategorisasi sebagai kontaminan yang berpotensi untuk mengkontaminasi. Nah, kemudian jadi kita bagi menjadi dua kategori nih Pak, untuk bisa lebih jelas mendiferensiasi begitu ya. Jadi kita sampling air minum dalam kemasan 600 ml botol yang dengan seal dan tanpa seal. Itu kita random dari banyak merek begitu. Kemudian kita kategorisasi sampel lapangan dan sampel laboratorium. Nah, sampel lapangan ini adalah yang kita ambil langsung di lapangan dan kita uji secara real. Kontaminannya seperti apa begitu. Mungkin screening lah bahasanya gitu Pak ya. Nah, dari sampel lapangan ini kita bagi jadi 3 kategori tempat. Yaitu tempat yang kita kategorisasi minim resiko paparan, yaitu di minimarket, warung-warung yang steril di dalam kompleks seperti itu. Kemudian yang paparan menengah, ini di warung-warung pinggir jalan seperti itu. Dan paparan tinggi, kategorinya adalah di terminal, tempat-tempat yang dekat sekali dengan jalan raya nih, seperti itu. Nah, itu kita ambil dan kita teliti. Kemudian yang kedua dari sampel laboratorium, kita bersihkan dulu botol AMDK-nya, kemudian kita paparkan dengan ekstrim kontaminan gitu bilangnya. Kita bagi jadi 3, ekstrim kontaminan itu adalah debu. Kita menggunakan suatu alat yang kita rancang sendiri untuk memaparkan debu dari kita simulasikan dengan pembakaran jerami dan daun-daun kering begitu. Nah, kita paparkan, kita ingin lihat seberapa banyak debu itu menempel pada bagian tutup botol, kemudian ring, dan juga dalam airnya, seperti itu. Nah, yang pertama tadi debu, kemudian bakteri. Kita ambil representasi bakteri itu Staphylococcus aureus, bakteri yang banyak terdapat di udara dan di tubuh manusia, begitu. Patogen yang bisa menyebabkan keracunan. Kemudian untuk kapang kita ambil representasi Aspergillus niger ya, itu juga sama yang umum terdapat di mana-mana banyak gitu. Jadi kita gunakan ekstrim kontaminan kita paparkan, dan kita lihat sejauh mana kontaminan tersebut menempel pada AMDK yang dengan seal dan tanpa seal. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Sebelum nanti saya tanya hasilnya nih, saya pengen ke Pak Febri lagi. Pak Febri, memang sebenarnya harapannya apa sih sebenarnya dengan maksud saya begini, seal ini kan ada satu tambahan material tertentu ya, artinya kalau dari sisi cost produksi, iya, nambah gitu kan, kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya kan nggak ada sealnya ya, jadi dia lebih mungkin dari sisi produksi mungkin bisa jadi lebih murah. Tapi Lady Mineral ini kenapa kok mau seperti itu gitu ya? Kenapa harus tambah seal walaupun di market gitu banyak gitu AMDK yang tidak menggunakan seal. Apa maksudnya nih Pak Ferry? Iya. Jadi begini Pak Hairul. Jadi kalau kita peraturan itu mengatur sampai dengan produk itu
selesai diproduksi di pabrik. Gitu. Itu yang dari aturan itu, mohon maaf Pak Febri, dari aturan itu apakah ada aturan harus menggunakan seal misalnya? Tidak. Tidak ya. Betul. Berarti bukan aturan ya. Betul, makanya di pasaran ada yang memiliki seal, ada yang tidak memiliki seal. Gitu. Cuma jadi kalau peraturan itu misalnya parameter airnya, apakah ada kontaminasi dan lain sebagainya ketika produk itu di manufacturing facility sampai dengan selesai diproduksi di pabrik. Itu kita semua harus memenuhi syarat. Nah, tetapi Limineral tentu kami ini kan produk asli milik Indonesia. Jadi tentunya kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia gitu. Nah, sehingga ketika kami melakukan produksi atau berkegiatan usaha, kami cukup mengerti insight atau kondisi pasar di Indonesia itu tidak sama dengan kondisi pasar di negara-negara lain. Sehingga ketika membuat produk tentunya kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat Indonesia atau kondisi geografis Indonesia. Itu. Nah, bagi kami melihat dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi, untuk melindungi tutup seal atau tutup ini dari debu, bakteri itu cukup penting gitu, karena ketika sebelum launching kami kan melakukan observasi ke pasar dahulu gitu, dan betul ini menjadi cost bagi kami, tetapi ya itu necessary gitu bagi kami karena demi perlindungan konsumen kita. Dan yang paling penting bisa dilihat Pak Khairul, jadi alhamdulillah mungkin 10 tahun ini Limineral itu terus-terusan menjadi air mineral yang memiliki pertumbuhan tercepat terus di Indonesia. Jadi Pak Rektor menyatakan emerging. Emerging, betul. Jadi kami lihat hal-hal seperti ini, nilai lebih yang bisa kami berikan bagi masyarakat itu sesuatu yang diapresiasi dan dihargai oleh konsumen. Sehingga ya kami akan terus melakukan itu. Ya, kepercayaan konsumen terhadap produk itu jadi satu hal yang utama gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Terima kasih Pak Febri. Nah kalau gitu Mas Iqbal, jadi apa ya temuan utamanya nih dari hasil penelitian kita di teman-teman di FMIPA UI? Iya, jadi setelah kita melakukan kegiatan checking yang komprehensif begitu ya, kita menemukan beberapa hal yang menarik ya, Pak Khairul dan Pak Febri. Ternyata yang pertama, yang di lapangan dulu mungkin ya, sampel lingkungan, kita ingin screening begitu, memang kita menemukan hal yang menarik di sampel lokus yang high risk, yaitu di terminal begitu ya. Itu kami temukan bahwa pada bagian ring setelah kami swab dan kita tumbuhkan bakteri dan juga mikroba secara umum sih, kita menemukan mikroba secara umum pada media yang umum, itu ternyata didapati tumbuh mikroba yang pada sampel tidak menggunakan seal. Gitu. Walaupun memang jumlahnya sedikit, tapi dibandingkan dengan seal, itu dengan seal bersih, tidak ada pertumbuhan kontaminan mikroba dalam hal ini ya. Walaupun jumlahnya kecil, kami melihat bahwa bicara keamanan pangan kan bicara resiko begitu Pak ya. Nah, kami melihat ini memiliki potensi untuk terjadi resiko yang lebih gitu pada kemasan yang tidak menggunakan seal dibandingkan dengan seal, seperti itu. Itu yang pertama dari sisi sampel lapangan bagian ringnya. Tapi memang untuk yang lainnya di tempat-tempat yang low risk itu tidak terjadi beda signifikan. Kemudian untuk lebih memaparkan atau mengkontraskan gitu ya beda seal dengan non seal, kami melakukan pengukuran di laboratorium dengan memaparkan tadi ya 3 kontaminan yang sangat besar begitu ya konsentrasinya. Untuk debu kita paparkan selama 1 dan 6 jam terus menerus begitu. Kemudian untuk mikroba, bakteri dan juga kapang kita paparkan kemudian kita biarkan terinkubasi selama 1 jam dan 24 jam untuk membiarkan bakteri tersebut tumbuh, dan kita lihat kita swab kemudian kita tumbuhkan di media seberapa banyak koloni yang tumbuh gitu kira-kira. Nah, yang menarik adalah di bagian tutup itu jelas ya, karena kan walaupun ada seal tetap ada permukaan yang terbuka begitu ya. Nah, tapi dengan adanya seal, jumlah kontaminan debu dan juga mikroba ya, jamur dan juga bakteri tadi berkurang
sebanyak kurang lebih 50% pada produk yang menggunakan seal dibanding dengan yang non seal seperti itu. Nah kemudian di bagian ring itu paparan ekstrim ternyata masih bisa menembus ke dalam bagian seal walaupun dengan seal, tapi dengan adanya seal paparan pada bagian ring itu menjadi lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Mungkin kira-kira 90 sampai 97% lebih sedikit dibandingkan yang tanpa seal, baik itu debu, jamur kapang maupun bakteri seperti itu. Nah kemudian untuk bagian air, bagian air dalam ini setelah kita coba teliti, model yang kita gunakan itu adalah kita memodelkan airnya dituang gitu, Mbak. Tidak diambil langsung, tapi kita tuang gitu, untuk memodelkan tersentuhnya mulut tabung botol gitu dengan mulut begitu. Nah, memang untuk debu, kontaminasi debu kita melihat tidak ada beda signifikan sebetulnya ketika dipaparkan ekstrim botol yang menggunakan seal dan yang non seal. Artinya untuk debu memang kemungkinan tidak berpenetrasi begitu ya dari sisi air begitu. Nah, namun untuk poin mikroba ini yang cukup menarik adalah setelah diinkubasi selama 24 jam, kemudian kita tuangkan dan kita uji Staphylococcus aureus dan juga Aspergillus niger. Itu pada sampel yang tidak menggunakan seal, itu tumbuh koloni bakteri dan juga kapang tersebut. Dibandingkan dengan yang dengan seal itu tidak tumbuh seperti itu. Nah ini yang menarik ya. Kemungkinan yang kami analisis adalah karena ketika menuangkan air minum itu mungkin ada bagian air yang terkena pinggiran luar botol ring begitu ya. Itu yang mungkin menjadi pusat kontaminasi gitu yang terbawa seperti itu. Nah dari hasil ini kami melihat adanya ya tadi potensi resiko yang lebih besar ketika poin tersebut tidak dicermati gitu. Yeah. Menarik dari hasil penelitian Mas Iqbal. Tadi ketua peneliti kita ya Pak Agustino Zulis juga hadir memberikan sambutan ya, tapi harus segera meninggalkan. Mas Iqbal, tentu saja kan dalam meneliti ini nggak sendirian kan, berarti kan dengan tim ya. Siapa aja dan bagaimana pembagian penelitian ini sehingga bisa tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik? Iya betul. Berkenaan dengan ini juga salah satu challenge ya dari pihak Lem Mineral ini kemarin memberikan waktunya cukup padat gitu ya bagi kami untuk melaksanakan kegiatan itu. Maka kita bagi pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang paralel begitu. Secara umum kita bagi menjadi 2 tim ya Pak. Jadi ada tim yang mengerjakan bagian debu dan tim yang mengerjakan bagian mikrobiologi seperti itu. Nah di awal kita memang melakukan desain alat sendiri kan ya, karena memang belum ada yang ada untuk cukup proper ya untuk melakukan apa yang kita inginkan seperti itu. Kita desain sendiri, kemudian setelah desain alatnya selesai, kita bagi tugas 2 orang yang mengerjakan debu itu ada Mbak Elva ya dan juga Mbak Isti di belakang sana. Itu fokus di debu, dipaparkan, kemudian melakukan pengerjaan pengukurannya. Nah, kita menggunakan pengukuran turbidimetri namanya dan juga gravimetri. Itu alatnya semuanya ada di alatnya ada di UI, semua ya. Kami bekerjasama dengan laboratorium UICM di Departemen Kimia ya. Itu kita disupport di sana sehingga bisa selesai tepat waktu. Kemudian untuk bagian mikrobiologi, nah ini yang agak tricky karena memang di kami ya di Departemen Kimia belum ada yang support untuk biosafety ya, karena kita mempaparkan bakteri dan juga kapang secara ekstrim, belum ada yang cukup bisa proper. Namun kami bekerja sama dengan laboratorium Fakultas Farmasi kemarin, farmasi yang ada fasilitasnya. Jadi kami dibantu oleh farmasi ya, Fakultas Farmasi untuk mengukur paparan ekstrim dari mikroba gitu. Jadi kolaborasi antar lintas dari fakultas sekarang berbeda ya, farmasi karena fakultas sendiri. Betul ya, benar. Tapi laboratoriumnya bisa saling kolaborasi antara laboratorium kimia dengan farmasi. Mungkin saya sebut tim yang mengerjakan tadi lupa ya, takutnya protes ke saya belum disebut ya. Jadi yang mikrobiologi mengerjakan Mbak Emma dan juga Mbak Ti ya di sana. Oh iya, Mbak Emma. Jadi beliau yang kolaborasi dengan farmasi. Kolaborasi terus ya dengan berbagai universitas.
Baik, terima kasih Pak Iqbal, penjelasan sangat komprehensif. Saya mungkin terakhir ke Pak Febri nih, Pak Febri. Ngomong-ngomong kan ada banyak sebenarnya laboratorium di Indonesia ini ya. Tapi kenapa memilih UI nih? Kita pengen tahu nih kenapa Lemon Rally akhirnya menjatuhkan ke UI. Saya mau uji di UI misalnya. Silakan Pak. Iya, jadi begini. Sekarang ini informasi itu kan luar biasa deras ya, arus informasi, dan data-data itu kadang-kadang suka bermunculan, Pak Khairul. Jadi dan bahkan kadang-kadang data itu tidak ada sumbernya, tidak ada datanya, tiba-tiba naik dan ramai sekali. Dan sayangnya kalau data itu tidak benar, itu biasanya di masyarakat itu jauh lebih cepat untuk menyebar. Jadi Le Mineral sendiri kami sering kali dapat data-data hoax gitu yang menyebutkan Le Mineral mengandung ini, itu, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya data-data itu tidak jelas sumbernya dari mana, kapan dilakukan, metodologinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kami memberikan segel ini, kami kan punya hipotesa atau penelitian yang kami lakukan secara internal. Gitu. Nah, terus kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana kami memvalidasi ini? Gitu. Bagaimana ada sebuah lembaga yang kredibel, dan tentunya ini nanti juga jadi edukasi ya bagi publik atau bagi brand-brand yang lain ketika mendapatkan paparan informasi atau data itu harus ada sumber atau badan yang menjalankannya dengan proper gitu. Mereka memang memiliki kompetensi, memiliki alat-alat atau tools-tools yang tepat untuk melakukan uji tersebut. Gitu. Nah, tentunya bagi kami ketika mencari sebuah lembaga yang kredibel, netral, tentunya lembaga akademisi atau lembaga akademi ini salah satu yang cukup dipercaya oleh masyarakat, yang kami tahu independensinya pun sangat terjaga. Gitu. Oleh karena itu, dan tentunya UI juga salah satu lembaga akademi yang terbesar di Indonesia juga, dan oleh masyarakat tentunya dipandang sebagai lembaga yang sangat kredibel gitu. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan UI gitu. Itulah mungkin sedikit cerita latar belakangnya, Prof. Khairul. Terima kasih Pak Febri atas kepercayaannya kepada kita semua di UI ya. Tentu ini kan kerjasama kolaborasi anak industri, sebuah kepercayaan kepada akademisi. Ini sebuah hal yang oleh presiden kita, oleh menteri dan sebagainya itu sangat didorong ya, bagaimana hasil riset daripada perguruan tinggi ini kemudian bisa diimplementasikan oleh industri dan mendukung industri menjadi industri yang lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Heru. Pak Iqbal. Terima kasih banyak. Ya, Pak Iqbal mungkin satu ini sebagai penutup. Kalau dari Pak Iqbal kan sebagai seorang peneliti ini ya. Nah sekarang hasil penelitiannya kemudian dipakai oleh industri ya, kemudian untuk menjadikan edukasi. Gimana perasaan Mas Iqbal dan mungkin harapan bagi para peneliti kita, Mas? Silakan. Ya, tentunya ini menjadi kebanggaan ya bagi saya pribadi dan juga tim, bahwa apa yang kami kerjakan itu mendapat apresiasi dan juga tempat untuk diaplikasikan secara langsung di industri begitu. Karena memang secara harfiah begitu ya, peneliti ini kan semangatnya kemajuan begitu ya. Kemajuan ini kan ada ketika diterapkan begitu ya. Nah, dari berbagai yang kita lakukan, satu saja yang kami lakukan bisa memberikan dampak yang positif, tentunya akan menjadi kebanggaan dan juga semangat bagi kami sebagai peneliti untuk terus berkarya gitu ya. Nah, harapannya ke depan kolaborasi strategis seperti ini bisa lebih masif, Pak. Tidak hanya dalam satu bidang, mungkin bisa lebih meluas ke hal yang lain gitu. Jadi semoga UI bisa menjadi institusi yang terus maju dan mendukung integrasi antara industri dan juga peneliti seperti ini. Luar biasa. Selamat sekali lagi, tepuk tangan teman-teman buat kedua pembicara. Alhamdulillah, jadi ini mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini Pak, kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Ya. UI ini memang fakultasnya ada 14, bukan hanya kimia, MIPA, teknik,
Tapi juga yang lain-lain, kalau Bapak butuh di bidang ekonomi, tadi di sini ada ahli UMKM kita nih Bu Dewi hadir juga. Kemudian ada juga psikologi, tadi Pak Wara kita dari psikologi dan sebagainya. Artinya kolaborasi kita bisa lebih luas lagi, seperti tadi Pak Iqbal sampaikan. Saya kira itu saja, teman-teman semua. Ini saya lagi minum Le Mineral ini. Ini memang betul kata beliau tadi, ada sedikit manis-manisnya nih, ada manis-manisnya. Jadi kalau mau AMDK yang tadi sehat dan kemudian tadi kurang dari paparan dari debu dan mikroba, jangan sungkan ya. Hasil penelitian FMIPA UI, UKK LST FMIPA UI itu memang bisa terbukti ya bahwa ini bisa mencegah atau mengurangi paparan debu dan mikroba. Demikian Bincang Inovasi episode ke-10 kali ini. Kita kembali di Bincang Inovasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.